Halo, perkenalkan nama saya Priscilla Arimbi Ferdianti dengan NIM 22011861. Saya mahasiswa PG PAUD dari kampus daerah Tasikmalaya. Saat ini kami akan bersama-sama belajar mengenai marketplace ministry. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia-Mu dan berkat-Mu setiap hari di setiap hidup kami. Tuhan, Engkau berkati pada kesempatan saat ini akan mempelajari banyak mengenai marketplace ministry. Tuhan berkati dengan ilmu-ilmu yang kami dapati menjadi bekal yang luar biasa di masa depan nanti. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Marketplace ministry, apa itu marketplace ministry? Marketplace ministry ini merupakan kesaksian hidup orang Kristiani di tengah lapangan pekerjaan atau bisnisnya atau ya pelayanan pasar Kristen gitu ya. Nah, di Alkitab ini Yesus sering digambarkan dalam menghargai marketplace dengan bukti beberapa halnya tercantum dalam ayat Alkitab. Yang pertama itu dari 52 perumpamaan Yesus, 45 diantaranya yang memiliki konteks di tempat kerja gitu ya. Kemudian kedua, berbagai bentuk kata work gitu atau pekerjaan itu sering disebutkan juga lebih dari 800 kali dalam Alkitab gitu ya. Dan ketiga, dari 132 penampakan Yesus, 102-nya terjadi di tempat kerja. Kemudian dari 40 mukjizat dalam kitab Kisah Para Rasul ya, ada 39-nya terjadi di tempat kerja. Kemudian dalam Alkitab pun ada beberapa ayat gitu ya yang menjelaskan bahwa pekerjaan yang ada di dunia ini sangat berharga itu di mata Allah gitu ya. Nah, tentunya ada di 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15 yang mana di kemudian hari pekerjaan kita ini akan bernilai gitu, selalu bernilai pastinya, dan diberi upah sesuai apa yang kita lakukan dan kerjakan. Kemudian ya Yesus pun suka dengan pekerjaan-pekerjaan, maka apa yang kita lakukan dan kerjakan ya semuanya berharga di mata Tuhan. Dan kemudian di sini ada suatu persepsi ataupun hal-hal yang konsepsi ya terhadap dalam kehidupan sehari-hari kita di masyarakat gitu. Yang mana Tuhan itu ingin aturannya itu ada dalam setiap dimensi kehidupan kita, atau His role in every dimension of life gitu ya. Jadi diambil dalam ayat Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 yang dimana manusia itu diciptakan Allah menurut gambar dan rupa, dan dimana Allah memberikan kekuasaan atas segala ciptaan lainnya. Nah, ada 4 kesalahpahaman ataupun kepercayaan yang mematikan atau misbeliefs. Yang pertama, Tuhan memberikan pemisahan atau sekat gitu ya antara pendeta dengan orang awam gitu. Kemudian yang kedua, gereja itu dapat dibangun yang dimana ya kita sebut dengan bait Allah. Ketiga, gereja orang yang tergantung dalam sebuah bisnis dan tidak bisa sespiritual itu dengan pelayanan yang ada di gereja. Yang keempat, peran utama umat Kristiani dalam marketplace itu menghasilkan atau untuk mengelola sebagai support visi yang orang yang ada dalam pelayanan tersebut gitu. Nah, sekarang bagaimana menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, usahakanlah kesejahteraan dalam kotamu, dalam daerahmu dengan doa-doa untuk kota itu kepada Tuhan. Jadi kesejahteraan tersebut jatuhlah pada kesejahteraan dirimu gitu. Kemudian kita perlu berbahaya dan membawa kedamaian dalam sekitar kita karena kita sebagai anak-anak Allah yang tercantum dalam Matius 5 ayat 9. Lanjutan lagi, dan apa yang kita perbuat kepada keseluruhan di sekitar kita itu ya perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia gitu, dalam Kolose 3 ayat 23. Dan 1 Timotius 4 ayat 12 di mana jangan menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan untuk orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu, dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, itu dari Matius 22 ayat 39. Ada lagi kemudian di Amsal 19 ayat 22 yang dimana sifat yang diinginkan pada seseorang itu ialah kesetiaannya lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Dan di 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12 itu jauhkan diri kita dari keinginan daging atau jahat gitu ya dan buruk, dan perbuatlah perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Itu 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12. Dan di mana teladan tokoh di Alkitab itu bisa kita contoh gitu. Yang pertama ada di Yusuf, Kejadian 39 ayat 3 sampai 4 gitu ya. Tuannya melihat bahwa Tuhan menolong Yusuf, dan karena itu Yusuf berhasil baik dalam segala yang dikerjakannya. Nah, poin kedua, Potifar senang kepada Yusuf dan mengangkatnya menjadi pelayanan pribadinya, lalu ditugaskannya Yusuf mengurus rumah tangganya dalam segala miliknya. Kepercayaan terus hal baik yang kita mengikuti Tuhan pasti akan berjalan sesuai dengan keinginan dan capaian kita gitu. Jadi kepercayaan dan keinginan kita perlu diamanahi dengan baik. Yang kedua ada Yusuf juga, Kejadian 39 ayat 6. Segala sesuatu yang dimiliki Potifar dipercayakannya kepada Yusuf. Dengan demikian, Potifar sama sekali tidak mau tahu tentang urusan rumahnya kecuali hal makanannya. Ini konteks kepercayaan yang dimiliki seseorang ya, perlu diperhatikan kembali dalam kepercayaan yang perlu diamanahi. Kemudian di Daniel 6 ayat 1 sampai 4, sesudah Belshazzar terbunuh, Darius orang Media merebut tahta kerajaan. Pada waktu itu ia berumur 62 tahun. Darius membagi kerajaannya menjadi 120 provinsi yang mana masing-masing diperintah oleh seorang gubernur. Kemudian di Daniel 6 ayat 1 sampai 4 tadi dijelaskan kembali. Ada juga Daniel dan 2 orang lainnya diangkatnya untuk mengawasi para gubernur itu supaya raja jangan dirugikan. Nah, ternyata bahwa pekerjaan Daniel ini lebih baik daripada pekerjaan para gubernur dan pengawas-pengawas lainnya. Nah,
Karena itu raja yang mengangkatnya menjadi penguasa seluruh kerajaan, konteks kepercayaan dan dalam kehidupan. Kemudian ada di Daniel 6 ayat 26 sampai 28. Setelah itu Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa di seluruh dunia dan salam sejahtera. Jadi diperintahkan gitu untuk semua orang yang ada di wilayah kerajaannya supaya takut dan hormat kepada Allah dan disembah oleh Daniel itu. Nah, karena itu ia merupakan Allah yang hidup selama-lamanya sampai selama ia memerintah kerajaannya tak mungkin binasa dan kekuasaannya tidak ada habisnya. Kemudian di Daniel 6 ayat 1 sampai 4, akhirnya ia menyelamatkan dan membebaskan, melakukan mukjizat dan keajaiban di langit maupun di bumi. Daniel telah diselamatkannya dari terkaman singa-singa. Ingat, mukjizat dan keajaiban itu selalu nyata dalam kehidupan kita apabila cara kita memiliki cara yang berpengaruh baik dan bijaksana. Bagaimana itu caranya gitu ya? Yang pertama ada hidup bersekutu dengan Allah gitu. Jadi tinggallah di dalam Allah, tinggallah di dalam Tuhan gitu ya, maka kita akan memiliki buah yang banyak, maka kita akan memiliki jalan yang terang, memiliki bisa berbuat segala hal gitu, karena kita hidup bersekutu dengan Allah dalam Yohanes 15 ayat 5. Yang kedua, mengikuti Allah, yang dimana akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ikuti Allah, ikuti perintah Tuhan gitu ya. Jalan kita mengikuti jalan terang Tuhan, kita tidak akan berjalan dalam sisi kegelapan, tetapi kita akan memiliki jalan yang didampingi terus dalam terang untuk kehidupan kita. Kemudian itu dicantumkan dalam yang Yohanes 8 ayat 12. Kemudian sekarang ada di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, yang dimana tulisan yang diilhamkan Allah itu memiliki manfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap manusia itu punya kepunyaan Allah yang dilengkapi untuk setiap perbuatan baiknya gitu. Jadi yang terakhir, jika seseorang terpanggil untuk menjadi penyapu jalan, hendaklah ia menyapu jalan sama seperti Michelangelo melukis, Beethoven bermain musik, atau Shakespeare menulis puisi. Maka ia harus menyapu jalan dengan begitu baik sehingga semua penghuni surga dan bumi akan berhenti sejenak untuk berkata, di sini tinggal penyapu jalan hebat yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Martin Luther King Jr. Terima kasih. Pembelajaran kita mengenai marketplace money story dicukupkan. Mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan pengalaman dan pengetahuan lebih mengenai mempelajari bersama tentang marketplace ministry dan kehidupan, bagaimana cara kita bisa berpengaruh baik dalam sekitar dan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memuliakan dan memberikan pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Sekian, terima kasih.